Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Yeni Arinta Berubangun. Dan hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek atau yang sering juga disebut dengan cerpen. Namun kita akan membahas 3 hal untuk hari ini, yaitu cerita pendek yang berhubungan dengan petualangan, kepahlawanan, dan juga legenda. Nah, kita akan mulai dari pengertian cerpen menurut KBBI adalah cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi sudah pasti cerpen itu berada di bawah 10.000 kata. Nah, adapun sasaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran ini, siswa diharapkan akan mampu menulis cerpen yang berhubungan dengan kisah petualangan, kisah kepahlawanan, ataupun legenda. Nah, ini adalah ciri-ciri cerpen yang baik untuk menarik perhatian pembaca. Yang pertama adalah fiktif atau rekaan. Sudah pasti cerita pendek ini merupakan bagian dari prosa fiksi yang artinya dia merupakan daya khayal atau imajinasi seorang penulis. Kedua, cerpen selalu berfokus pada satu aspek cerita saja. Ketiga, ceritanya pendek atau singkat. Ya, kalau sudah lebih dari 10.000 kosakata itu sudah pasti bukan lagi merupakan bagian dari cerita pendek. Nah, yang keempat, bahasanya tajam, sugestif, dan provokatif. Kenapa bahasanya harus tajam? Karena memang cerita pendek itu didesain dengan sangat singkat, sehingga bahasa yang digunakan itu harus straight to the point. Jadi tidak harus bertele-tele. Kemudian yang kedua, dia sugestif, artinya memberikan saran atau himbauan kepada pembaca. Dan provokatif. Provokatif di sini dalam artian yang positif untuk memberikan masukan atau memberikan himbauan kepada para pembaca supaya mengikuti amanat yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Nah, kemudian yang kelima, menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena memang dia didesain sangat singkat. Dan kemudian yang keenam adalah tokoh yang ditampilkan terbatas. Ini hanya lebih ke 2 atau 3 tokoh saja yang ditampilkan di dalam satu cerita pendek. Seperti itu. Kemudian ini adalah unsur-unsur intrinsik atau yang membangun cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Nah, tema ini merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Jadi, tema ini adalah salah satu penentu apakah cerpen tersebut cukup menarik atau tidak untuk dibaca. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini berkaitan dengan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita tersebut. Apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Nah, kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga, yaitu dia, ia, dan mereka. Kemudian ada yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Namun biasanya untuk menulis cerpen, orang-orang atau para penulis lebih suka untuk menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Sudah pasti tokoh dan penokohan ini adalah 2 hal yang berbeda. Mengapa? Untuk tokoh ini merupakan pelaku di dalam cerita. Biasanya ada nama-namanya. Kita sebut saja di sini namanya Dogol, Rempet, dan juga Butet. Ini adalah tokoh di dalam cerpen. Sedangkan penokohan adalah bagaimana cara pengarang menampilkan ketiga tokoh tersebut. Kita sebut saja ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis sendiri itu sering dikaitkan dengan tokoh yang
jahat. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Nah, sedangkan tritagonis merupakan tokoh yang menengahi antara antagonis dengan protagonis. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan. Sekarang kita masuk ke latar. Nah, latar dalam hal ini merupakan tempat kejadian peristiwa dalam cerita pendek. Itu berhubungan dengan tempat di mana terjadinya peristiwa, lokasi kejadian, seperti itu. Namun ada juga latar waktu. Latar waktu ini terkait dengan kapan peristiwa atau kejadian dalam cerpen tersebut terjadi. Nah, dan ada satu lagi yaitu latar suasana. Latar suasana sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu latar suasana lahir dan juga latar suasana batin. Latar suasana lahir adalah segala kondisi yang berhubungan dengan tempat di mana sang tokoh berada. Jadi apa yang terdapat di dalam tempat si tokoh berada, lebih ke sana. Sedangkan untuk latar suasana batin adalah apa yang dirasakan oleh sang tokoh pada saat kejadian tersebut. Jadi misalnya Dogol sedang berada di sebuah negara di pedalaman Afrika di tahun 2020 dan latar suasana lahir tempat Dogol berada saat itu adalah gersang, panas, dan berbahaya. Sedangkan latar suasana batin yang dirasakan oleh Dogol pada saat itu adalah ketakutan, haus, dan lapar. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke alur. Alur ini sering juga disebut dengan plot atau sering juga disebut dengan rangkaian peristiwa, jalan cerita. Nah, tentunya alur ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita, bagi kalian. Jadi alur ini ada terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah alur maju. Yang kedua alur mundur. Dan yang ketiga adalah alur campuran atau juga sering disebut dengan alur maju mundur. Jadi alur maju itu akan menceritakan peristiwa dari masa lampau ke masa kini. Sedangkan alur mundur adalah kebalikan dari alur maju. Dia akan menceritakan peristiwa dari masa kini dan mundur-mundur sampai ke masa lampau. Sedangkan alur campuran atau alur maju mundur merupakan perpaduan dari kedua jenis alur tadi. Kadangkala ceritanya itu berada di masa kini, kadangkala berada di masa lalu, kemudian balik lagi ke masa kini dan balik lagi ke masa lalu. Jadi ada perpaduan antara alur maju dan mundur dalam alur campuran. Oke, sekarang kita ke amanat. Nah, amanat ini menjadikan cerpen memiliki kebermanfaatan. Jadi di dalam amanat sendiri terdapat pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Oke. Nah, sekarang kita ke cerpen petualangan. Kata petualangan sendiri merupakan suatu pengalaman yang menarik, suatu perbuatan yang berani dan beresiko, perjalanan yang menantang, suatu yang tidak biasa, anti mainstream kalau orang gaul katakan, kemudian sesuatu yang mengejutkan, bahkan dia berada di luar perkiraan. Nah, jadi fungsi dari cerpen petualangan ini sendiri adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan daya imajinasi. Nah, tentunya kalian akan ditantang kali ini untuk menulis cerpen jenis petualangan yang berhubungan dengan gelombang bunyi atau gelombang cahaya atau bahkan tentang sel. Seperti itu. Seperti apa yang sedang kalian bahas di topik IPA. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah cerpen kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai luhur
yang bersifat baik dan terdapat dalam diri individu. Setiap individu tentunya memiliki sebuah nilai luhur yang ada di dalam batin masing-masing individu tersebut. Nah, tidak juga terlepas dari kalian. Kalian, saya, kita semua sudah pasti memiliki nilai kepahlawanan di dalam diri kita yang terkadang mungkin hibernasi. Tidak kita sadari. Nah, kali ini dalam menulis karya sastra, cerpen atau cerita pendek kalian boleh menuliskan nilai-nilai kepahlawanan tersebut di dalam cerita atau peristiwa yang akan kalian buat nantinya. Kalian boleh menunjukkan nilai-nilai kepahlawanan tersebut dimulai dari perbuatan, tingkah laku atau bahkan ucapan tokoh di dalam cerita kalian nantinya. Apa fungsi dari cerpen kepahlawanan ini? Fungsinya adalah untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang dilandasi dengan sifat berani, jujur, pantang menyerah, dan tanpa pamrih. Itulah fungsi dari cerpen kepahlawanan. Dan yang terakhir adalah cerpen legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa atau tempat tertentu yang mencampurkannya dengan fakta historis atau mitos. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik dengan sejarah atau kalian tertarik dengan cerita rakyat atau cerita dari daerah-daerah tertentu di Indonesia, kalian juga diperbolehkan untuk menulis cerita pendek yang berjenis legenda. Apa fungsi dari cerpen legenda ini adalah untuk pengajaran aspek agama dan moral, transmisi pengetahuan, promosi perilaku atau bahkan hiburan. Jadi inilah 3 jenis cerpen yang boleh kalian pilih untuk kalian buat sebagai produk akhir menulis di termin 2. Oke, kemudian ini adalah slide terakhir, tugas individu. Masing-masing dari kalian akan mengerjakan satu proyek menulis cerita pendek. Boleh saja itu berhubungan dengan kepahlawanan, legenda, atau kisah petualangan. Oke? Kita akan lihat dulu tugas individu ini. Tom Kears pada tahun 2002 mengatakan bahwa pra-menulis adalah tahap persiapan. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Memilih topik. 2. Mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembaca. 3. Mengidentifikasi dan menyusun ide-ide. Nah, jadi untuk kelas 6, 7, 8, 9, kalian boleh mulai melakukan pra-menulis atau pra-penulisan cerpen. Dengan cara, silakan tentukan topik apa yang akan kalian pilih. Jadi topiknya memang di dalam hal ini telah dibatasi ya. Dia lebih ke konten IPA atau sains yang telah kalian pelajari selama termin 2. Jadi untuk kelas 6-7 kalian akan berbicara atau menceritakan tentang topik sel. Sedangkan untuk kelas 8-9 kalian akan memilih tentang topik gelombang cahaya atau gelombang bunyi. Nah, kalian boleh pertimbangkan lagi siapa pembaca kalian, kemana cerpen itu akan kalian tujukan, dan dalam bentuk cerita pendek yang mana, apakah dia kepahlawanan, legenda, atau petualangan. Nah, jika 2 langkah tadi sudah selesai, kalian boleh identifikasi dan susunlah ide tersebut dalam bentuk Google Docs. Oke, jadi semuanya akan mulai menulis pra-penulisan cerpen dalam bentuk Google Docs, dan jangan lupa untuk berbagi dokumen tersebut dengan saya sehingga sewaktu-waktu saya dapat melihat sejauh mana perkembangan pra-menulis yang telah kalian lakukan. Itu saja yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung saja menanyakan ke saya melalui email atau melalui WhatsApp. Oke?
Dan yang terakhir, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk pembelajaran kita hari ini tentang cerita pendek. Terima kasih dan sampai jumpa.